Halo, Assalamualaikum semuanya. Bertemu kembali dengan mata pelajaran IPS kelas 7 semester 2. Dan yang akan dipelajari yaitu tentang periodisasi kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat. Oke, sebelum menyimak materi tentang perkembangan kehidupan pada masa praaksara, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Kehidupan masa praaksara dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kemudian masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Kita pelajari dulu tentang masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan dibagi dalam dua tingkatan, yaitu yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Kemudian, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, masa ini diperkirakan semasa dengan zaman Paleolitikum. Manusia yang hidup pada masa itu masih rendah tingkat peradabannya. Mereka hidup mengembara, pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain sebagai pemburu binatang, penangkap ikan, meramu, mengumpulkan makanan, sejenis umbi-umbian, buah-buahan, dan daun-daunan. Dilihat dari kehidupan ekonomi, masa ini mengumpulkan makanan tingkat sederhana masih sangat bergantung pada alam. Kebutuhan makanan dipenuhi dengan berburu dan mengumpulkan umbi-umbian, buah-buahan, serta dedaunan yang ditemukan di sekitar lingkungan mereka. Jika sumber makanan di sekitar tempat mereka menipis atau sudah habis, mereka berpindah ke tempat lain. Selanjutnya dilihat dari kehidupan sosial. Sesuai dengan cara memenuhi kebutuhan pada masa ini, hidupnya tidak menetap atau disebut juga nomaden. Mereka selalu berpindah-pindah tempat, mencari tempat tinggal baru yang terdapat binatang buruan dan bahan makanan, mencari tempat-tempat yang ada airnya. Manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana hidup secara berkelompok yang tersusun dari keluarga-keluarga kecil. Hasil anggota kelompok yang laki-laki melakukan perburuan dan perempuan mengumpulkan makanan dari tumbuh-tumbuhan serta hewan-hewan kecil. Dilihat dari kehidupan budaya, pada masa ini manusia sudah mampu membuat alat-alat sederhana dari batu atau tulang dan kayu. Alat-alat yang dibuat masih berbentuk kasar. Alat-alat tersebut antara lain adalah alat-alat bantu inti terdiri atas perimbas, kapak penetak,
sama pahat genggam dan kapak genggam. Alat-alat dari tulang dan kayu, alat serpi yang digunakan untuk pisau peraut, gurdi, mata panah, dan untuk menguliti umbi-umbian. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Masa ini diperkirakan zaman Mesolitikum. Kehidupan manusia pada masa ini sudah mengalami perkembangan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Manusia mulai hidup menetap walaupun hanya untuk sementara waktu dan mulai mengenal cara bercocok tanam sederhana. Selain itu, tanpa kegiatan-kegiatan manusia yang menghasilkan sesuatu yang belum dicapai pada masa sebelumnya, seperti lukisan di dinding gua atau dinding karang. Kehidupan ekonomi manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut sudah mengenal cara bercocok tanam dengan sistem berladang. Caranya yaitu menebang hutan, kemudian membersihkan dan menanamnya. Dilihat dari kehidupan sosial pada masa ini, masih dipengaruhi oleh cara hidup pada masa sebelumnya. Mereka masih melakukan perburuan hewan, menangkap ikan, mencari kerang, dan mengumpulkan makanan dari lingkungan sekitarnya. Meskipun demikian, kehidupan manusia mengalami perubahan yang besar. Manusia secara berkelompok mulai hidup menetap dengan memilih gua sebagai tempat tinggalnya. Biasanya, gua yang dipilih adalah gua yang letaknya cukup tinggi, yang di lereng bukit dan dekat dengan mata air. Kehidupan budaya, selama bertempat tinggal di gua, mereka melukiskan sesuatu di dinding gua yang menggambarkan suatu pengalaman perjuangan dan harapan hidup. Lukisan-lukisan ini dibuat dengan cara menggores pada dinding atau dengan memberi warna merah, hitam, dan putih. Bentuknya ada yang berupa gambar, tangan binatang, atau bentuk lainnya. Lukisan-lukisan ini dibuat dengan cara menggores pada dinding atau dengan memberi warna merah, hitam, dan putih. Bentuknya ada yang berupa gambar tangan, binatang, atau bentuk lainnya. Pada masa ini, kemampuan manusia membuat alat-alat atau perkakas mengalami kemajuan. Alat-alat yang dibuat bentuknya lebih halus daripada masa sebelumnya. Contohnya kapak Sumatera, yaitu bentuk kapak yang dibelah tengah sehingga satu sisinya cembung halus dan satu sisi lainnya kasar. Selanjutnya alat tulang sampung, yaitu alat yang terbuat dari tulang dan tanduk, digunakan sebagai penggali umbi-umbian. Nah, ini adalah contoh kapak Sumatera dan ini adalah contoh alat-alat yang terbuat dari tulang sampung. Masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam diperkirakan semasa dengan zaman Neolitikum. Pada masa ini, peradaban manusia sudah mencapai tingkatan yang cukup tinggi.
Manusia sudah memiliki kemampuan mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bercocok tanam dan mengembangbiakan binatang ternak. Manusia sudah hidup menetap dan tidak lagi berpindah-pindah seperti halnya pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Dilihat dari kehidupan ekonomi, pada masa bercocok tanam, manusia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada alam. Manusia sudah mampu mengolah alam dengan bercocok tanam dan mengembangbiakan binatang seperti ayam, kerbau, dan ternak lainnya. Manusia pada masa bercocok tanam ini diperkirakan sudah melakukan kegiatan perdagangan yang bersifat barter. Dilihat dari kehidupan sosial, pada masa bercocok tanam, mereka hidup menetap di suatu tempat secara berkelompok dan membentuk masyarakat perkampungan. Perkampungan pada masa bercocok tanam terdiri atas tempat tinggal sederhana yang didiami oleh beberapa keluarga dan dipimpin oleh kepala kampung. Kegiatan yang banyak menghabiskan tenaga seperti membabat hutan, menyiapkan ladang untuk ditanami, membangun rumah atau membuat perahu dilakukan oleh laki-laki. Dilihat dari kehidupan budayanya, pada masa ini manusia semakin mahir membuat berbagai alat-alat perkakas. Alat-alat yang dihasilkan sudah dibuat halus dan fungsinya beraneka ragam yang berfungsi untuk kegiatan sehari-hari. Ini adalah contoh kapak persegi yang digunakan mengerjakan kayu, menggarap tanah, dan alat upacara keagamaan. Ini contoh kapak lonjong digunakan sebagai cangkul untuk menggarap tanah dan sebagai kapak biasa. Ini adalah alat pemukul kulit kayu digunakan untuk memukul kulit kayu hingga halus. Dan ini adalah contoh gambar perhiasan berupa gelang dari batu, anting, dan kulit kerang. Pada masa ini mulai berkembang tradisi pendirian bangunan-bangunan megalitik. Tradisi ini didasari oleh kepercayaan akan adanya hubungan antara yang hidup dan yang mati, terutama kepercayaan akan adanya pengaruh kuat dari orang-orang yang telah mati terhadap kebiasaan masyarakat dan kesuburan tanaman. Masa perundagian. Masa perundagian merupakan akhir masa praaksara di Indonesia. Masa perundagian diperkirakan semasa dengan zaman perunggu. Pada masa ini, peradaban manusia sudah maju tingkatannya, teknologi pembuatan alat-alat atau perkakas yang dibandingkan dengan masa sebelumnya. Dilihat dari kehidupan ekonomi, masyarakat pada masa perundagian telah mampu mengatur kehidupannya. Kegiatan kehidupan yang mereka lakukan tidak lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan.
Pada masa ini, perdagangan bersifat barter, namun telah menjangkau tempat-tempat yang jauh, yakni antar pulau. Barang-barang yang dipertukarkan semakin beragam, seperti alat pertanian, perlengkapan upacara, dan hasil kerajinan. Kegiatan perdagangan antar pulau pada masa perundagian dibuktikan dengan ditemukannya nekara di Selayar dan Kepulauan Kei yang dihiasi gambar-gambar binatang seperti gajah dan harimau. Kehidupan budayanya pada masa perundagian, manusia sudah mahir membuat berbagai peralatan dan perkakas. Alat-alat yang dihasilkan terbuat dari logam, digunakan untuk bertani, tukang peralatan rumah tangga, perhiasan, dan sebagai alat perlengkapan upacara dan pemujaan. Pada masa ini, berbagai bidang seni seperti seni lukis, seni ukir atau pahat, seni patung, dan seni bangunan mengalami perkembangan. Oke, selesai sudah materi tentang periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan masyarakat masa praaksara. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu dan semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.